Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya agar dimudahkan dan dilancarkan. Baik, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Ada dua muatan pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar PPKN 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Anak-anakku, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Yuk kita simak teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudian dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Dari teks tersebut jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Nomor 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Nomor 3. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Nomor 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Nomor 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Nah, berikut adalah salah satu contoh gambar visual yaitu dampak dari globalisasi. Anak-anakku, kalian masih ingat kan tentang cerita Mang Samad? Pada pembelajaran 2, kalian bisa buka buku halaman 60. Di situ ada cerita tentang Mang Samad. Nah, jika kalian sudah membacanya lagi tentang cerita Mang Samad, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? 4.
Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Yang kelima, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Nomor 6, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Anak-anakku, tahukah kalian, pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga bisa membantu banyak orang yang meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu seperti tampil berikut. Disimak ya. Sikap, kerja keras. Aplikasinya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian tidak gampang puas atau selalu berinovasi. Aplikasinya, selalu rajin belajar meski sudah berprestasi. Kemudian sikap yang lain, pandai memanfaatkan peluang. Aplikasinya mengikuti lomba yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Selain itu, sikapnya memberi manfaat untuk orang sekitar. Aplikasinya membantu teman ketika kesusahan. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.